Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Madani dengan nomor akhir 055. Saya berasal dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang terbatas pada area beberapa saja, seperti di dalam rumah, kantor, atau gedung. Selanjutnya ada karakteristik dari LAN. Kecepatannya itu ketika mentransfer data itu sangat tinggi, biasanya menggunakan kabel internet atau WiFi untuk menghubungkan perangkat, mudah dikelola atau lebih mudah dibandingkan jenis jaringan yang lebih besar. Contohnya yaitu jaringan komputer di kantor, rumah, ataupun sekolah. Selanjutnya ada video dari sedikit penjelasan dari LAN. Halo teman-teman, semangat pagi. Aku Jenny. Aku akan menjelaskan tentang desain jaringan LAN. Namun, sebelum kita mengarah ke bagaimana cara mendesain jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan perangkat lainnya yang terhubung menjadi satu kesatuan sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi resource atau sumber daya seperti mencetak pada printer yang sama, berbagi file atau data, berbagi sumber daya internet, dan lain sebagainya. Jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja, seperti jaringan komputer sekolah, gedung, perkantoran, minimarket, ataupun rumah pribadi. Apakah kalian tahu? Saat ini, sebagian besar jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Internet melalui perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10-1000 berikut. 1. Mempermudah dalam pengimplementasian sebuah jaringan. Yang kedua, mempermudah manajemen pemeliharaan dan perawatan sebuah jaringan. Yang ketiga, mempermudah manajemen penempatan perangkat jaringan. Dan yang terakhir, mengantisipasi perkembangan jumlah dan jenis pengguna. Desain yang baik dalam sebuah infrastruktur jaringan merupakan sebuah fondasi keberhasilan dari sistem komputer. Tadi sedikit penjelasannya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yang kedua lawan One Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas, bisa meliputi kota, negara, bahkan benua. Selanjutnya di sini ada sebentar. Karakteristik dari WAN, kecepatan transfer data lebih rendah dibandingkan dari LAN yang tadi. Menggunakan media komunikasi yang lebih beragam, seperti saluran telepon, kabel serat optik, ataupun satelit. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau ISP, dalam kurung Internet Service Provider, untuk menghubungkan beberapa LAN yang terpisah. Contoh, internet adalah contoh utama dari WAN, jaringan antara kantor perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi. Selanjutnya di sini ada video penjelasannya juga. Kita tonton sebentar. Atau bisa disebut sebagai Wide Area Network. Wide Area Network atau bisa disebut sebagai WAN. Banyak orang yang bertanya, apa itu WAN dalam telekomunikasi? Peran WAN dalam telekomunikasi adalah jaringan komputer yang mencakup area besar, sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, jaringan komputer antar wilayah di perkotaan, bahkan mencakup sampai ke sebuah negara lain. Berikut adalah letak jaringan yang menghubungkan antar wilayah. Pada sebuah wilayah, jaringan terdiri dari sejumlah banyak kabel yang menghubungkan koneksi sinyal sehingga dapat berkomunikasi ke segala arah. Dengan adanya saling terhubung, maka pengguna akan mendapatkan informasi dari belahan dunia.
Contohnya seperti informasi wisata, berita, ataupun informasi pendidikan. Sedikit penjelasan dari video tentang WAN. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada nomor 3, WiFi atau Wireless Fidelity. WiFi adalah teknologi jaringan nirkabel atau wireless yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan komputer tanpa menggunakan kabel fisik. Karakteristiknya menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Biasanya digunakan dalam jaringan LAN ataupun memberikan konektivitas nirkabel di area terbatas seperti rumah, kantor, ataupun kafe. Memiliki standar tertentu seperti 802.11a garing V garing V garing N garing AC garing AX yang menentukan kecepatan dan jarak jangkauannya. Contohnya yaitu jaringan WiFi di rumah, kantor, atau area publik seperti bandara atau kafe. Di sini ada sedikit cuplikan tentang WiFi. Selain menggunakan mobile data, pengguna gadget seperti smartphone dan tablet juga menggunakan Wi-Fi sebagai cara untuk tersambung ke internet. Begitupun dengan pengguna komputer ataupun laptop yang bisa tersambung ke internet melalui kabelan ataupun Wi-Fi. Secara sederhana, Wi-Fi dapat dipahami sebagai jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan besaran 3 kHz hingga 300 GHz untuk menyambungkan device kita ke internet. Jaringan Wi-Fi biasanya dapat bekerja dalam satu area lokal atau yang biasa dikenal dengan local area network dengan radius tertentu. Saat ini Wi-Fi juga sudah banyak digunakan untuk teknologi IoT atau Internet of Things. Teknologi ini memungkinkan suatu benda atau peralatan rumah tangga dapat terhubung dengan perangkat lainnya menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data. Meski begitu, terdapat beberapa elemen yang dapat menghambat jaringan Wi-Fi, seperti cermin dan kaca, yang selain bisa memantulkan cahaya, cermin juga bisa memantulkan dan mengganggu alur gelombang elektromagnetik yang bersumber dari router. Furnitur rumah yang berbahan logam dan dinding yang terbuat dari bata juga dapat mengakibatkan gelombang Wi-Fi menjadi lemah. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengakses Wi-Fi di ruang publik. Hal tersebut dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengintervensi frekuensi Wi-Fi dan menyusup ke device yang kita gunakan. Bentuk antisipasinya, tentu jangan sembarang login atau menggunakan Wi-Fi di tempat umum secara sembarangan. Settingan dari perangkat itu kita juga tidak tahu, terutama terkait dengan security-nya. Kalau memang banyak penggunanya, artinya ini jadi sasaran empuk buat para peretas yang ilmu dari cuplikan video dari jenis-jenis jaringan LAN, WAN, dan Wi-Fi. Nah, ketiga tadi semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa menjadi pelajaran dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari oleh teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dari video saya. Di sini terdapat referensi, 3 referensi dari YouTube yang mungkin dapat teman-teman akses dan pelajari lebih lanjut. Terima kasih, saya Muhammad Aldi Ramadhani dengan NIM 055. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.